Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fitra atas kesempatannya. Izin bertanya Prof. Jimli terkait bahasan Prof. Jimli terkait bahwa konstitusi itu seharusnya meluas ke berbagai aspek kehidupan bernegara. Nah, kalau kita, saya pribadi melihat konstitusi kita itu ada satu hal yang sebenarnya menurut saya tidak dimasukkan dalam hal konstitusi kita, yaitu tentang pangan, Prof. Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar kan seharusnya masalah pangan itu diaktualisasikan dalam konstitusi kita. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau dalam bayangan Prof sendiri, sebenarnya bagaimana jika masalah ketahanan pangan kita itu kalau dimasukkan ke dalam konstitusi, konkretnya itu seperti apa? Terima kasih, Prof. Ya, orang sekarang bicara kalau para ahlinya itu bukan lagi ketahanan, tapi kedaulatan pangan, nah, gitu. Dan tentu tidak semua hal pernik-pernik dimuat ya dalam undang-undang dasar, kan dokumennya umum aja itu. Tapi prinsip-prinsip pokoknya ada di pasal 33, pasal 34, malah pasal 33 itu kalau didalami itu berjilid-jilid buku itu. Misalnya di 33 ayat 4 itu kan dirinci tuh perekonomian nasional diselenggarakan. Nah, itu kan maksudnya itu harus diselenggarakan, tapi itu kan bahasa normatifnya. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Jadi demokrasi itu bukan hanya politik, demokrasi ekonomi juga, ya kan? Artinya rakyat Indonesia itu berdaulat juga secara ekonomi. Sumber-sumber ekonomi, sumber daya ekonomi, ya, kekayaan sumber daya alam itu di tangan rakyat Indonesia yang berdaulat, demokrasi ekonomi gitu loh, ya. Jadi prinsip kedaulatan rakyat di bidang ekonomi itulah demokrasi ekonomi, dan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip satu, kebersamaan, dua, efisiensi berkeadilan. Tolong dicatat, efisiensi dash berkeadilan itu satu kata, jangan dipisah-pisah. Kalau hanya efisiensi, itu apa namanya, kapitalis, ya kan? Ini efisiensi berkeadilan, satu napas, membacanya itu satu kata, majemuk. Jadi di samping efisiensi untuk tumbuh berkembang, tapi juga berkeadilan, dia berkualitas pertumbuhannya. Jadi bukan hanya targetnya tumbuh. Nah, nggak begitu. Pertumbuhan yang berkualitas itu efisiensi berkeadilan, satu napas. Kemudian berkelanjutan. Berkelanjutan itu sustainable development. Lalu berwawasan lingkungan. Ya, itu satu kesatuan. Kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, ini kalau dibaca, saudara-saudara, kedaulatan pangan itu ya termasuk. Jadi untuk urusan pangan, ngapain kita impor dari luar ini, negeri agraria begini. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ada COVID. Dengan adanya COVID ini, kita dan semua orang ya itu disadarkan, maka ada gelombang deglobalisasi. Sekarang mungkin setahun, 2-3 tahun ke depan ini, semua negara akan nyetok pangan masing-masing. Jadi jangan berharap misalnya kalau kita kurang pangan kita impor dari Vietnam, belum tentu bisa. Vietnam pun dia akan nyetok sendiri. Nah, maka sudah saatnya semua negara, apalagi negara agraris kayak kita, mencukupi diri kebutuhan kita sendiri dulu. Baru sesudahnya kelebihannya kita ekspor keluar. Jadi jangan kita menggantungkan diri keluar. Gitu. Jadi ini ciri kedaulatan pangan kita. Kita harus berdaulat ngurus pangan. Masa duren aja kita kirim impor dari Bangkok. Kurang ajar banget ini ya. Atas nama untung rugi aja pikirannya. Duren dari Bangkok banyak di kampung saya, di Palembang sana duren banyak tuh, enak tuh. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, prinsip demokrasi ekonomi itu harus dibaca baik-baik sebagai kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.
Tidak disebut eksplisit soal pangan, tapi itu otomatis Anda tafsirkan sendiri. Anda kolaborasi dengan ahli hukum ekonomi, ahli ekonomi pertanian yang mikro gitu, bukan hanya yang makro, ahli ekonomi keuangan global kayak Ibu Sri Mulyani. Kita butuh keahlian seperti itu, tapi jangan semua ekonom kayak dia. Kacau nanti kita berpikirnya global melulu, ya kan? Sehingga potensi kekuatan ekonomi lokal sendiri, yang ekonomi mikronya keteteran, ya. Jadi itu ya, pasal 33 tuh ada itu. Nah, terus tadi sekalian saya jawab tadi, siapa tadi kan tanya dia mengenai Green Constitution. Nah, ini ada di pasal 33 ini juga. Bahkan di pasal 28 hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup, itu adalah hak asasi manusia, hak setiap orang untuk mendapatkan, ya kan, kehidupan yang bersih dan sehat. Nah, itu adalah hak asasi manusia. Maka atas dasar itu saya namakan Undang-Undang Dasar 45 ini Green Constitution. Ya, walaupun tidak se-green konstitusi Ekuador. Kalau Ekuador itu bahkan ada dua, ada hak asasi manusia, ada hak asasi lingkungan. Itu sama-sama hak asasi, ya kan? Jadi gunung, burung itu punya hak asasi sendiri, nggak boleh dilanggar oleh manusia. Gitu. Lebih ekstrim dia. Jadi the most green constitution in the world sekarang ini, itu Ekuador. Tapi kita ini sudah cukup green seperti di pasal 33 Sustainable Development, kemudian wawasan lingkungan. Maka kalau ada undang-undang yang melanggar prinsip Green Constitution bisa dibatalkan. Jadi kalau misalnya tadi ada Perpu yang kemudian sudah jadi Undang-Undang Nomor 2, atau ini sekarang yang lagi dibahas RUU Cipta Kerja, konon katanya banyak pasalnya yang merusak lingkungan atas nama investasi. Itu kalau dia melanggar Green Constitution, itu bisa dibatalkan. Mestinya dari sekarang tidak boleh itu. Jangan mentang-mentang kita butuh investor, kita kasih karpet merah bila mana perlu melanggar lingkungan. Jangan dong. Ya, jadi ini harus dievaluasi itu materinya, apalagi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu dirancang sebelum COVID. Nah, setelah COVID mestinya banyak pasal-pasal yang dirancang itu nggak relevan lagi. Nah, itu hati-hati mendiskusikannya di DPR.